Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar bin Khattab dianggap gila karena menangis dan tertawa sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam buku yang berjudul Kisah Teladan, menulis kisah Umar bin Khattab yang memilukan. Khalifah itu sempat dianggap gila atau setidak-tidaknya lupa ingatan. Kala itu, orang menduga-duga, itu akibat dosa-dosa Umar yang bertumpuk semasa muda. Maklum saja, sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat temperamental. Dia jago gulat sehingga disegani di Mekah. Umar gemar mengamuk tanpa mengenal peri kemanusiaan. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban. Itulah yang mungkin telah menyiksa batinnya sehingga ia ditimpa penyakit jiwa, pikir orang-orang kala itu. Umar sering kedapatan menangis sendirian, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, juga sendirian, itu sering dilakukan tiap selesai sholat. Abdurrahman bin Auf yang sebagai salah seorang sahabat Umar yang paling akrab, merasa tersinggung dan sangat murung mendengar gunjingan itu. Apalagi, hampir semua rakyat Madinah telah sepakat menganggap Umar betul-betul sinting. Dan, sudah tentu, orang sinting tidak layak lagi memimpin umat atau negara. Yang lebih mengejutkan rakyat, pada waktu melakukan salat Jumat yang lalu, ketika sedang berada di mimbar untuk membacakan khutbahnya, sekonyong-konyong Umar berseru, "Hai Sariyah, hai tentaraku. Bukit itu, bukit itu, bukit itu." Jemaah pun geger. Sebab ucapan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi khutbah yang disampaikan. "Wah, Khalifah kita benar-benar sudah gila," gumam rakyat Madinah yang menjadi makmum sholat Jumat hari itu. Tetapi Abdurrahman tidak mau bertindak gegabah, ia harus tahu betul, apa sebabnya Umar berbuat begitu. Maka ia mendatangi Umar, dan menanyainya. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berseru-seru di sela-sela khutbah engkau seraya pandangan engkau menatap kejauhan?" tanya Abdurrahman. Umar dengan tenang menjelaskan, "Begini, sahabatku. Beberapa pekan yang lalu, aku mengirimkan Sariyah, pasukan tentara yang tidak kupimpin langsung, untuk membasmi kaum pengacau. Tatkala aku sedang berkhutbah, kulihat pasukan itu dikepung musuh dari segala penjuru. Kulihat pula satu-satunya benteng untuk mempertahankan diri adalah sebuah bukit di belakang mereka. Maka aku berseru, 'Bukit itu, bukit itu, bukit itu.'" Setengah tidak percaya, Abdurrahman mengerutkan kening. "Lalu, mengapa engkau juga sering menangis dan tertawa sendirian selesai melaksanakan sholat fardu?" tanya Abdurrahman pula. Umar menjawab, "Aku menangis kalau teringat kebiadabanku sebelum Islam. Aku pernah menguburkan anak perempuanku hidup-hidup. Dan aku tertawa jika teringat akan kebodohanku, ku bikin patung dari tepung gandum, dan ku sembah-sembah seperti Tuhan." Abdurrahman lantas mengundurkan diri dari hadapan Khalifah Umar. Ia belum bisa menilai, sejauh mana kebenaran ucapan Umar tadi. Ataukah hal itu justru lebih membuktikan ketidakwarasannya sehingga jawabannya pun kacau balau. Apa ia memang dapat melihat pasukannya yang terpisah amat jauh dari masjid tempatnya berkhutbah? Akhirnya, bukti itu pun datang tanpa dimintanya, yaitu manakala Sariyah yang dikirim Umar tersebut telah kembali ke Madinah. Wajah mereka berbinar-binar meskipun nyata sekali tanda-tanda kelelahan dan bekas-bekas luka yang diderita mereka, mereka datang membawa kemenangan. Komandan pasukan itu lalu bercerita di hari berikutnya kepada masyarakat Madinah tentang dahsyatnya peperangan yang dialami. "Kami dikepung oleh tentara musuh, tanpa harapan akan dapat meloloskan diri dengan selamat. Lawan secara beringas menghantam kami dari berbagai jurusan. Kami sudah luluh lantak, kekuatan kami nyaris terkuras habis. Sampai tibalah saat sholat Jumat yang seharusnya kami kerjakan. Persis kala itu, kami mendengar sebuah seruan gaib yang tajam dan tegas, 'Bukit itu, bukit itu, bukit itu.' 3 kali seruan tersebut diulang-diulang sehingga kami tahu maksudnya. Serta-merta kami pun mundur ke lereng bukit. Dan kami jadikan bukit itu sebagai pelindung di bagian belakang. Dengan demikian kami dapat menghadapi serangan tentara lawan dari satu arah, yakni dari depan. Itulah awal kejayaan kami."
Abdurrahman mengangguk-anggukkan kepala dengan takjub. Begitu pula masyarakat yang tadinya menuduh Umar telah berubah pikiran. Abdurrahman kemudian berkata, biarlah Umar dengan kelakuannya yang terkadang menyalahi adat. Sebab ia dapat melihat sesuatu yang indera kita tidak mampu melacaknya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.